Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di pertemuan kedua ini, yaitu membahas tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Silviana Anggreni. Untuk Silvana, silakan. Baik, tunggu sebentar. Di sini saya akan menjelaskan tentang introduction, mulai dari latar belakang, tujuan, rumusan masalah. Latar belakang di sini yaitu sistem informasi rumah sakit adalah sistem yang mampu melakukan integrasi dan komunikasi aliran informasi baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Sistem informasi ini meliputi sistem rekam medis elektronik, sistem informasi laboratorium, sistem informasi radiologi, sistem informasi farmasi, dan sistem informasi keperawatan. Tujuan dari sistem informasi ini yaitu secara umum untuk menganalisis sistem informasi registrasi pasien di rumah sakit. Sedangkan rumusan masalah di sini adalah bagaimana gambaran sistem informasi registrasi pasien di rumah sakit. Selanjutnya ada intended audience and reading suggestion, mulai dari developers, customer and users, serta project manager. Developers di sini yaitu dokumen ini dapat digunakan untuk internal tim pengembangannya sebagai acuan dalam mengembangkan perangkat lunak. Customer dan user merupakan untuk dokumen ini juga digunakan agar dapat mengetahui dengan jelas mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang terakhir ada project manager. Dokumen ini dapat digunakan sebagai sebuah gagasan untuk membuat sebuah proyek. Selanjutnya ada project scope, yaitu ruang lingkup dari sistem informasi terintegrasi di rumah sakit yang meliputi layanan kesehatan, rekam medis, personalia, keuangan, dan manajemen. Di bawah ini ada referensi yang saya tulis sesuai dengan informasi yang saya dapat dalam menulis laporan ini. Terima kasih kepada Silviana Anggreni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ini saya akan menjelaskan bab 2 tentang overall description. Yang pertama ada organization. Organisasi di sini terdiri dari visi, misi, dan struktur organisasi. Yang pertama, visinya itu memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada pasien, staf dokter, dan orang-orang yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di rumah sakit dalam memanage rumah sakit tersebut. Dua, yaitu misi. Misi menyediakan aplikasi sistem yang memberikan kemudahan serta dapat lebih memberikan kenyamanan ke seluruh user-user yang ada di rumah sakit. Nah, yang ketiga yaitu project. Yang ketiga itu struktur organisasi. Satu, project manager akan dilakukan oleh saya. Yang kedua yaitu project manajemen dan administrasi akan dilakukan oleh Silviana Anggreni. Yang ketiga ada divisi sistem software akan dilakukan oleh Dava Putra Permana. Yang keempat divisi sistem developer yaitu Doni Hatimas. Yang kelima divisi manajemen software yaitu Diaul. Selanjutnya ada produk perspektif. Yang ke-1 yaitu perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Yang kedua yaitu manfaat perangkat lunak. Yang ke-1 efisien. Yaitu efisien itu mengurangi kebutuhan untuk memasukkan informasi secara manual dan juga menghilangkan beberapa proses berulang serta memudahkan dalam mengumpulkan informasi. Yang kedua, pelayanan. Memudahkan pelanggan atau dalam posisi ini yaitu pasien dalam mendaftar atau mengakses informasi dari rumah sakit. Yang ketiga yaitu keamanan data. Perangkat lunak dapat meningkatkan konsistensi, keamanan, dan akurasi data. Semua melalui firewall dan sumber daya yang ada. Yang keempat, report atau laporan yang baik. Perangkat lunak membantu dalam meningkatkan pelaporan lebih lanjut sehingga disesuaikan dan lebih mudah. Dalam kasus ini, misalkan ingin melihat riwayat penyakit pasien, itu sangat membantu dokter dalam menganalisa penyakit dan pencegahan yang harus dilakukan ke depannya.
Yang kelima yaitu produktivitas. Perangkat lunak membantu dalam mengendalikan sistem yang ada dalam rumah sakit menjadi efisien atau menghemat waktu karena seluruh user yang ada di rumah sakit sudah terintegrasi dalam suatu aplikasi atau sistem informasi. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Diaul Rabani. Nah, selanjutnya ada user classes and characteristic, di mana pada aplikasi ini tidak lain penggunanya adalah pasien, dokter, ataupun staf yang bekerja pada suatu instalasi medis. Nah, untuk caranya sendiri, mereka bisa login kepada aplikasi ini, dan juga mereka dapat mengetahui tentang informasi-informasi yang ada pada di aplikasi tersebut, seperti seputar jadwal dokter, ruang rawat, serta obat-obatan, bahkan konsultasi tentang penyakit pasien yang diderita. Nah, untuk anak-anak sendiri, mereka dapat didampingi oleh orang tua agar bisa membimbing bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada operation environment. Untuk komponen hardware pendukung pembuatan aplikasi, tentunya kita memerlukan laptop ataupun PC. Nah, untuk softwarenya sendiri, tidak lain kita menggunakan Visual Code Studio dengan dokumen PHP. Untuk yang lainnya terdapat aplikasi web server, di mana digunakan untuk menjalankan skrip-skrip bahasa pemrograman jika menggunakan bahasa PHP. Nah, selanjutnya ada aplikasi data server. Aplikasi data server ini digunakan untuk menyimpan data yang diinput melalui form di halaman web browser. Selanjutnya ada text editor, digunakan untuk mengetik kode-kode bahasa pemrograman. Dan juga ada image editor, digunakan untuk mengolah foto ataupun gambar pada halaman web agar lebih menarik. Selanjutnya ada browser. Browser sendiri penting bagi kita untuk menjalankan suatu aplikasi ini. Banyak browser yang bisa kita gunakan seperti Chrome ataupun Mozilla Firefox. Selanjutnya ada paket server, di mana paket server ini diperlukan apabila tidak mau direpotkan dengan instalasi web server dan database server serta terpisah, sehingga sekali install paket server di dalamnya sudah terinstall sekaligus. Cukup mungkin, Kavi. Siap, Pi. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Diaul Rabani. Selanjutnya, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Hadimas. Baik, terima kasih, Kapi. Selanjutnya adalah fungsional requirement. Sistem informasi poliklinik ini memiliki fungsi-fungsi untuk mempermudah pengelolaan poliklinik yang mencakup pengelolaan data pasien, dokter, sampai dengan pembayaran yang terintegrasi satu sama lain. Pada aplikasi sistem informasi ini terdapat menu-menu login seperti menu login, pendaftaran, poli, dokter, jadwal praktek, di mana semua menu-menu ini terintegrasi satu sama lain dan dapat mempermudah akses untuk setiap pengguna untuk mengakses sistem informasi poliklinik ini. Di dalam menu login digunakan untuk login pengguna seperti pasien, dokter, pegawai, dan lainnya. Dan setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda. Kemudian menu pendaftaran. Menu ini digunakan untuk pendaftaran pasien yang akan berobat. Yang ketiga, menu poli. Menu ini memiliki data-data tentang poli-poli yang ada di dalam poliklinik itu. Yang keempat, ada menu dokter. Menu ini terdapat data-data tentang dokter mulai dari data pribadi dokter, bidang yang dilayani, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada menu jadwal praktek. Di dalam menu ini memuat jadwal-jadwal praktek dokter, poli yang dibuka sampai dengan ruang rawat inap dari poliklinik tersebut. Selanjutnya ada menu obat. Menu ini memuat data-data obat dan data-data harga serta kegunaan dari obat-obatan tersebut. Selanjutnya ada menu pemeriksaan. Menu pemeriksaan ini dapat diakses oleh dokter dan perawat yang digunakan untuk memeriksa pasien yang di dalamnya ada data-data seperti rekam medis sampai dengan resep obat yang diberikan oleh dokter. Yang selanjutnya ada menu pembayaran. Menu ini digunakan untuk pembayaran obat, rawat inap, pemeriksaan, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada menu laporan.
Menu ini adalah menu untuk menampilkan setiap laporan dari transaksi yang dilakukan di dalam poliklinik ini. Sekian saya kembalikan kepada Kapi. Terima kasih kepada Saudara Roni. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Dapa Putra Permana. Untuk Dapa, silakan. Baik, yang selanjutnya itu bab 4, yaitu non-functional requirement. Yang pertama itu minimal requirement-nya dari sistem operasi Windows 10 untuk 64 bit saja. Lalu CPU-nya Ryzen 3 1200 3,1 GHz atau i5 4460 3,2 GHz. RAM yang digunakan minimal 8 GB, untuk storage-nya 15 GB HDD, tapi disarankan memakai SSD. Sistem aplikasi dan database menggunakan akses login. Printer ini digunakan untuk mencetak hasil rekam medisnya. Lalu yang kedua, ini akses yang mudah untuk layanan kamar dan waktu check out kamar dibatasi 1 jam. Kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Bapak. Mungkin segitu saja dari kelompok 3 untuk pertemuan 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dari kelompok kami melakukan kesalahan atau mengucapkan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.